Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya pada teman-teman jejak digital dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di Museum Tosan Aji Kabupaten Purworejo, yang tepatnya terletak di jantung kota atau tengah kota, pusat kota Purworejo, sebelah utara alun-alun, di sebelah Pendopo Agung Kabupaten Purworejo. Seperti apa nanti kita mengeksplor Museum Tosan Aji. Nanti kita akan mencari narasumber yang bisa menjelaskan kira-kira apa aja yang berada di Museum Tosan Aji Purworejo. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini agar supaya channel kami lebih berkembang. Oke teman-teman jejak digital dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki salah satu ruangan di Museum Tosan Aji Kabupaten Purworejo. Ya, ini bersama saya, beliau Mas Dewa, salah satu petugas ya yang ada di Museum Tosan Aji ini. Memasuki ruangan Tosan Aji ya. Nanti di sini ada beberapa ruangan yang akan dijelaskan oleh Mas Dewa. Nah, ya Mas Dewa, ini di sini kan kita bisa melihat ya ada gamelan. Nah, ini gamelan ini bisa dijelaskan kira-kira mungkin di sini sudah berada mulai tahun berapa berada di sini dan ini apa aja gitu. Monggo ya, Mas. Kalau untuk tahun berapanya saya juga belum paham. Yang jelas gamelan yang ada di Museum Tosan Aji ini merupakan peninggalan Bupati pertama Kabupaten Purworejo, yaitu Raden Adipati Aryo Cokronegoro I, di mana gamelan yang ada di Museum Tosan Aji tentu saja berbeda dengan gamelan-gamelan yang sering kita temui, Pelog Slendro. Karena gamelan yang ada di Museum Tosan Aji ini merupakan salah satu contoh gamelan ageng yang hanya digunakan pada acara-acara tertentu di keraton, baik keraton Solo maupun Yogyakarta. Nah, kenapa kok gamelan yang ada di museum ini disebut dengan gamelan Sekati? Karena dilengkapi dengan balungan ya. Kemudian perbedaan antara gamelan Sekati dengan Yang ada pada umumnya. Ya, yang pada untuk umumnya, karawitan gitu ya. Ya, itu dari bentuknya secara ukuran lebih besar, kemudian lebih tebal juga. Cara materialnya gitu ya. Kemudian kalau pada umumnya misalnya bonang ini hanya biasanya ditabuh satu orang saja, satu rancak itu ditabuh satu orang. Kalau di gamelan ageng ini yang nabuh untuk bonang itu 4 orang. Gitu. Seperti itu. Oke Mas. Oke, kita menuju ke sana Mas. Di situ ada apa? Nah, oke, kita sampai di tempat yang bernama Besaleng, yaitu merupakan tempat atau bengkel kerja untuk membuat tosan aji. Jadi tosan aji itu benda-benda pusaka yang terbuat dari logam. Ada keris, tombak, dan lain sebagainya. Dan berikut bahan-bahannya. Ada besi, baja, kemudian yang untuk membuat pamor itu nikel. Iya. Dan menurut informasi yang saya dapat, empu-empu terdahulu ketika membuat tosan aji itu bahkan ditambahkan dengan batu meteor. Ya, jadi prosesnya bahan-bahan ini akan ditempa di sini. Nah, ini ada alat tradisional namanya ububan. Ya, ububan yang fungsinya untuk mengontrol angin supaya apinya tetap stabil, tidak terlalu besar dan tidak mati. Ya, mati. Kemudian setelah dipanaskan di ububan akan ditempa. Ini di tempat yang namanya paron. Ya. Kemudian menempanya pakai palu. Nah, setelah bahan-bahan tersebut ditempa, akan menjadi
bakalan keris atau yang sering disebut dengan gabahan. Gabahan. Iya, gabahan. Nah, kemudian setelah menjadi gabahan ditempa secara terus-menerus menjadi, nah ini keris yang hampir jadi. Hampir jadi ya. Ya, menurut bentuknya keris ada dua, keris lurus dan keris luk. Iya. Keris lurus dan keris luk. Kalau untuk luk sendiri itu kan juga tergantung empunya ya Mas. Iya. Mau ada, kalau luk itu biasanya hitungannya ganjil. Iya, ganjil gitu. Ganjil. Sebagian besar keris yang ditemukan di Indonesia, baik di Jawa maupun di luar Jawa, itu pasti jumlah luknya ganjil, karena menurut filosofinya itu manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Artinya yang menjadi genap atau yang menjadi penyempurna ya hanya Allah, ya Tuhan. Oke Mas, terima kasih. Iya. Oke, mungkin kita akan ke ruangan yang lain untuk melihat koleksi-koleksi Museum Tosan Aji Mas. Siap. Jadi di Museum Tosan Aji ada beberapa ruangan koleksi Tosan Aji. Yang pertama itu ada koleksi keris dengan tangguh Mojopahit yang usianya kurang lebih sudah 400 tahunan. Kemudian di sampingnya itu ada keris dengan tangguh Mataram. Iya, dengan tangguh Mataram. Nah, di ruangan tersebut juga terdapat katana atau senjatanya orang Jepang. Iya. Kalau mungkin orang-orang awam mengenal samurai gitu ya. Jadi kalau sepengetahuan saya, samurai itu adalah orangnya yang mengenakan katana seperti itu. Kemudian juga yang di ruang tangguh Mataram ada pedang-pedang tradisional. Nah, pedang-pedang ini menurut bentuknya juga ada 3, yaitu pedang suduk, pedang sabet, dan pedang luwuk. Pedang suduk itu dengan ciri-ciri kedua sisinya meruncing. Ya, kalau pedang sabet hanya salah satunya saja yang tajam itu ya. Kalau yang luwuk itu, pedang luwuk hampir secara fisik hampir sama dengan pedang sabet. Namun menurut informasi yang saya dapat, pedang luwuk ini digunakan untuk mengeksekusi seseorang ketika melanggar aturan di kerajaan. Iya, pada zaman kerajaan. Iya. Kemudian ada ruangan apa lagi Mas? Jadi setelah ruangan keris atau pusaka dengan tangguh Mataram, geser lagi ada keris dengan tangguh Surakarta dan juga bersampingan dengan keris tangguh Pajajaran. Ya, kemudian di sebelahnya lagi ada keris dengan tangguh Kamardikan, yang artinya keris tersebut diproduksi atau dibuat setelah Indonesia merdeka atau setelah tahun 1945. Kalau yang di Surakarta mungkin ada yang istimewa atau yang apa, mungkin perlu ditonjolkan atau biar teman-teman jejak digital tahu Mas. Yang di Pajajaran juga mungkin ada gitu. Kalau ditonjolkan atau tidaknya itu kan tergantung masing-masing. Kalau saya, menurut saya semua benda-benda Tosan Aji itu istimewa. Jadi memang tidak tidak ada yang menurut saya spesial, tapi semuanya spesial. Jadi tidak ada yang ini lebih unggul dari yang lain. Semuanya memang ada keunggulannya masing-masing. Dan mungkin kita ya memang benda-benda Tosan Aji itu memang istimewa dengan segala yang yang ada di dalamnya itu. Tentu saja saya punya alasan juga kenapa saya menyebut Tosan Aji itu semuanya istimewa. Jadi menurut saya proses pembuatan Tosan Aji itu sendiri yang menurut saya luar biasa. Memang jika kita melihat sekilas itu hanya bentuknya bilah, tapi apakah kita sadar bahwa menurut visual hanya bilah, tapi proses pembuatannya begitu rumit, begitu memakan waktu dan juga harus presisi dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang menurut saya luar biasa di situ. Baik Mas Dewa. Seperti tadi yang kita lihat bersama ya, bahwa tadi di awal ditunjukkan atau dijelaskan itu secara konvensional atau secara tradisional pembuatan Tosan Aji ya. Atau mungkin empu, kalau misalnya kita membuat bilah ya pande ya. Tadi
tunjukkan di situ ya, di tempat itu. Nah, merujuk tadi yang panjenengan sampaikan bahwa ada proses di balik semua itu yang mungkin tidak semua orang tahu ya, bahwa kita tahunya kan hanya konvensional seperti itu, ada wujudnya bisa dilihat. Nah, menurut panjenengan sendiri itu yang apa ya, yang dikandung maksud yang istimewa itu apakah ada proses pembuatan keris yang tidak seperti itu tadi yang disebutkan di Besalin itu tadi? Ya, jadi seperti informasi yang saya dapat juga, memang tidak semua keris dibuat dengan cara di tempat atau di Besalen, di tempatnya. Memang ada beberapa keris yang konon dibuat hanya dengan pijatan seorang empu, dan itu menjadi suatu benda tosan aji yang luar biasa seperti itu. Memang namun kita berbicaranya yang lebih ke apa, konvensional aja, yang di Pande itu memang membutuhkan keahlian yang khusus dan tidak semua orang bisa. Itu yang menurut saya, wah ya memang kalau untuk Pande sendiri ya, atau mungkin untuk membilah pisau mungkin sudah banyak, dan itu di wilayah Purworejo sendiri kan juga ada sentra-sentranya, salah satunya atau di daerah Suren, Kutoarjo itu ada, kemudian di Bon Gunung itu juga ada, dan mungkin masih ada di beberapa tempat yang lain. Tapi kalau untuk memang empu atau sebutan bagi seorang yang khusus membuat tosan aji atau keris itu memang sangat jarang sekali. Kalau di Purworejo mungkin ya, sepengetahuan saya sih belum ada. Tapi kalau untuk orang yang merawat mungkin sudah ada. Ya, jadi di depan sini merupakan replika arca Siwa Parwati yang konon ditemukan di Goa Seplawan, dan yang ada di museum sama seperti yang Kayu Arah Iwang tadi, prasasti ini hanya replika, yang asli juga berada di Museum Nasional karena dengan pertimbangan keamanan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi yang di sini hanya replika, dan kebetulan kami dari dinas kemarin ada kesempatan berkunjung ke Museum Nasional, melihat secara langsung bagaimana arca Siwa Parwati yang dulu diketemukan di Gua Seplawan itu yang asli dan benar-benar terbuat dari emas. Memang ada sedikit perbedaan dengan replika yang ada di sini. Perbedaannya di mana, Mas? Apa di bentuknya atau di mungkin bagian-bagian yang berbeda gitu? Iya, jadi memang ada beberapa bagian yang berbeda, terutama pada tangan Siwa Parwati ini. Kalau yang asli itu tidak menempel, jadi hanya ada jarak. Oh, ada jarak. Kalau yang di sini kan menempel. Kemudian di bagian bawah itu hampir full, hanya trotol seperti itu. Oh iya. Berarti kalau itu setelah ditemukannya berarti itu mungkin pada zaman Hindu ya, Mas? Iya. Prasasti Kayu Arah Iwang ini menjadi dasar di mana dijadikannya hari jadi Kabupaten Purworejo pada saat itu ya? Iya, pada saat itu, yang sekarang sudah diubah pada tanggal 27 Februari. Kalau dulu menurut prasasti Kayu Arah Iwang ini, hari jadi Purworejo jatuh pada tanggal 5 Oktober. Iya, 5 Oktober. Di mana pada intinya isi prasasti ini disebutkan bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo pada saat itu sudah bebas pajak, atau bisa dikatakan di tanah Purworejo, wilayah Purworejo itu menjadi tanah perdikan. Oh iya. Gitu. Museum Tosan Aji itu berdiri 13 April 1987, menempati di Kawedanan Kutoarjo atas pemrakarsa beliau Bapak Suparjo Rustam, waktu itu masih Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Surono, waktu itu masih Menko Polkam, dan diresmikan oleh Bapak Ismail selaku KDH tingkat 1 Jawa Tengah.
Seiring perkembangan zaman karena dipakai untuk rumah wakil Bapak Bupati waktu itu ya, Museum Tosan Aji dipindahkan di Kabupaten Purworejo di Jalan Majen Sutoyo nomor 10 menempati gedung Landrat. Landrat itu gedung bekas pengadilan di era zaman Hindia Belanda. Kemudian seiring perkembangan zaman untuk menyongsong romansa 20 oleh Bapak Bupati, Museum Tosan Aji dipindahkan di Komplek Pendopo Kabupaten Purworejo yang sekarang bernama atau di Jalan Raden Adipati Aryo Cokronegoro. Itu untuk menyongsong romansa 20 Maret 2017 sampai sekarang. Ya, dulu sini Jalan Setiabudi kalau nggak salah. Iya, terus kemudian seiring perkembangan zaman sekarang menjadi Jalan Raden Adipati Aryo Cokronegoro sebagai Bupati Purworejo yang pertama. Nah, nun saya untuk koleksinya sendiri itu apa aja, Pak? Sesuai dengan nama Tosan, suatu benda pusaka yang terbuat dari besi atau logam, dan juga dari program dari Kemendikbudristek dan juga Bapak Bupati, museum bukan tempat yang menyeramkan, tapi museum ada suatu tempat yang menyenangkan. Sesuai dengan nama Tosan adalah suatu benda pusaka yang terbuat dari besi atau logam. Aji adalah sesuatu yang bertuah, berkarisma, yang patut dihargai. Ada keris, pedang, tombak, kujang, geranggang, tundrik, dan sebagainya. Dan kami menempatkan keris sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO 25 November 2005 sebagai warisan budaya tak benda. Dengan sejumlah 1.000 lebih merupakan sumbangan dari masyarakat, bahkan juga dari tidak hanya dari Purworejo tapi juga dari Indonesia dan dari Jakarta, Bandung, Semarang, Magelang, dan juga di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ya Pak Ipung, terima kasih sekali informasi yang panjenengan berikan. Semoga teman-teman digital juga yang mungkin pernah berkunjung ke Museum Tosan Aji menjadi lebih tahu lagi. Amin. Dan yang belum berkunjung atau yang awam mengenai Museum Tosan Aji bisa mungkin menambah rasa penasaran, ingin tahu. Jadi mereka bisa berkunjung dan melihat sendiri kawontenan atau kondisi yang ada di Museum Tosan Aji ini. Oke teman-teman, jejak digital dimanapun teman-teman berada, kita sudah mengeksplor apa yang benda-benda purbakala apa saja yang berada atau yang terkoleksi di Museum Tosan Aji Purworejo ini. Semoga bisa menambah wawasan, bisa untuk menjadi referensi kita untuk lebih mengenal benda-benda pusaka atau Tosan Aji atau benda-benda purbakala yang lain, bisa menjadi sumber referensi untuk kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman semua subscribe, like, komen, dan share video dari Jejak Digital sebanyak-banyaknya agar supaya kami terus bersemangat untuk menggali informasi, baik itu benda-benda purbakala atau peninggalan-peninggalan bersejarah, kesenian, kebudayaan, dan tempat bersejarah khususnya di Kabupaten Purworejo. Terima kasih teman-teman. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.